So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to Mercedes-Benz, identik dengan orang kaya. Namun mayoritas lineup Mercedes-Benz yang ada di Indonesia berbentuk sedan. Ya, tapi sebenarnya ada bis dan truknya juga. Jadi bagaimana apabila ada orang yang ingin punya Mercedes-Benz yang jarang orang pakai? Terlihat mewah dan bisa untuk bawa barang, ini mungkin solusinya yang paling tepat. Mercedes-Benz C-Class Estate S202. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Langsung saja, sedikit sejarah tentang C-Class. Generasi pertama C-Class itu sebenarnya 190, tapi yang disebut dengan C-Class pertama kali itu adalah W202. Lahir pada Mei 1993. Saat itu hanya tersedia dalam bentuk sedan dengan kode W202. Ada banyak sekali varian yang diberi kode sesuai dengan cc mesinnya. Khas Mercedes-Benz zaman dulu. Varian yang sering terlihat berkeliaran di Indonesia adalah C180, C200, C230, C230 kompresor, dan C240. Banyak juga. Namun ada juga beberapa unit C36 AMG yang sengaja dipesan oleh pemerintah untuk mengantar tamu-tamu kenegaraan pada KTT APEC tahun 1994. Namun kemudian pada tahun 1996, Mercedes-Benz meluncurkan versi station wagon-nya dengan kode S202, bukan pakai W, yang secara resmi dinamakan C-Class T-Model. Huruf T-nya itu adalah singkatan dari Touring Wagon. Touring lah. Ada 3 trim level, Esprit, Elegance, dan Sport. Versi station wagon ini hanya ada beberapa unit di Indonesia karena tidak dijual resmi. Generasi ini baik yang sedan maupun yang station wagon kemudian mendapatkan facelift tahun 1997. Jadi station wagon yang pre-facelift itu sangat langka sekali karena hanya diproduksi 1 tahun saja. Generasi kedua C-Class diluncurkan pada 21 Maret tahun 2000 dengan kode W203. Sejak generasi kedua ini selain ada sedan 4 pintu dan station wagon, ada juga varian coupe yang secara resmi disebut dengan C-Class Sport Coupe. Generasi ketiga diperkenalkan pada 18 Januari 2007 di Geneva Motor Show. Diberi kode W204, jadi urutan. Generasi ketiga ini sangat laku sekali sampai memegang rekor kendaraan Mercedes-Benz paling banyak diproduksi pada saat itu. Ada 2,4 juta ekor Mercedes W204 yang terjual di seluruh dunia sejak tahun 2007 sampai generasi ini berhenti diproduksi tahun 2014. Generasi keempatnya dengan kode W205 yang dijual pada Maret 2014, ada varian sedan estate, coupe, dan cabriolet. Juga ada pilihan mesin yang hybrid. Kemudian generasi kelima dengan kode W206 mulai dijual tahun 2021. Yang baru saja masuk Indonesia 2022 ini, video reviewnya ada di channel Motomobi ini. Oke, untuk membahas Mercedes-Benz S202 secara lebih detail, kami hadirkan spesialis mobil bekas, Mamang Ijan. Namun sebelum itu mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi apabila belum, dan tekan tombol loncengnya. Cek juga channelnya si Mamang itu, Aspros Auto, agar kami semua bahagia. Kita udah pernah review yang depannya seperti ini. Yes, W202 udah pernah di review yang versi sedannya, tapi kita dapet yang wagon. Ini lebih mahal harganya, dan harganya itu bisa berkali-kali lipat, sampai 4 kali lipat, 5 kali lipat. Nggak masuk akal. Padahal kalau di luar negeri ini dipakainya oleh ibu-ibu, yaitu sama family gitu, sama keluarga. Tapi kalau di sini itu bisa berbeda ceritanya, menjadi mahal sekali. Yes, depannya itu nggak beda jauh dengan versi W202-nya, tapi ini adalah versi yang facelift-nya ya, yang terakhir keluar, dan model-modelnya seperti C230 kompresor dengan headlamp kaca seperti ini. Fog lamp itu masih nyatu di sebelah sini, itu saya senangnya Mercy di zaman dulu. Terus juga lampu seinnya sampai ke bagian samping. Nah, bempernya juga ada krom-kroman di bagian atas. Di sini ada agak-agak two-tone, sebelah sini abu gelap, di sini terang lagi, dan grillnya seperti ini. Masih ada krom-kroman, ini masih ciri khas Mercedes pada tahun 90-an. Ada kontur tipis di sebelah situ, ada 2 buah kecertan, dan wipernya masih yang model gitu ya, ceria. Bagian pinggir, nah bagian pinggirnya
Nah, ini velgnya udah pakai aftermarket, tapi yang aslinya dia adalah velg 16 inch. Terus juga di sini ada list-list kayak gini, panjang sampai ke belakang, dan biasanya kalau di 300e itu dia disebutnya adalah list beca, ini list chrome. Mentrendingkan aja gitu. Nah, di sini di bagian bawahnya kayak ada semacam tutup-tutupan seperti ini, dan ini lebih besar gitu daripada yang 202-nya karena di sini panjang sampai sebelah sini. Nah, handle-nya itu ada krom-kroman di bagian atasnya, dan ini hampir sama dengan yang di versi sedannya juga. Terus, nah ini yang menjadi pembeda di bagian belakangnya, karena yang versi sedan di sini kan bagasi ya, tapi di sini itu dimunculkan Estate gitu, Real Estate. Ini panjangnya 4,5 meter, lebarnya itu 1,7 meter, tingginya 1,4 meter, dan wheelbase-nya itu adalah 2,7 meter. Nah, inilah yang menjadi pembeda dari sebuah W202, atau ini kan bilangnya bukan W202 ya, ya S202, karena dia adalah sebuah station wagon. Nah, ini bagian belakangnya dia seperti ini, kacanya tuh melengkung, nggak ada kap bagasinya tuh nggak ada. Tapi ini di sini deh, sini. Kalau kita kayak gini tuh kayak ngelihat apa gitu ya, kayak lagi dipamerin apa, lagi etalase apa, di bawahnya tuh kayak kucing, ada anjing gitu di situ. Makanya kalau di luar negeri itu dipakainya buat anjing itu ditaruh paling belakang. Tapi sayangnya ini nggak bisa dibuka nih kacanya kalau yang S202. Nah, di bagian bawahnya bumpernya tuh mirip dengan yang versi sedannya, dan ini penamaannya juga masih sama, bukan apa gitu ya, C230 Station Wagon gitu, masih tetap C230. Nah, ini juga bentuk belakang beda nih, lampu belakangnya. Ini ada smoke-smokean seperti ini keren sekali. Nih, kita liatin ya bagasinya seluas apa. Karena ini adalah sebuah estate, makanya dia lega sekali. Nah, di sini ada tempat-tempat P3K. Terus juga lucunya di sini dikasih power socket nih di bagian sini. Nah, di belah sini juga untuk nyimpen headrest, yes. Jadi kalau misalnya yang bagian tengah itu nggak dipakai, bisa disimpan di sebelah sini. Ada jaring-jaringnya juga. Nah, di bawah sini tuh ada yang namanya dikasih ban cadangan gitu. Ban cadangnya tapi yang itu ya, yang kaleng. Tuh, yang kaleng. Akinya di belakang. Terus juga dongkrak-dongkrakan di sebelah sini. Lucu sekali nih. W202 wagon. Nah, ini ada yang namanya tray yang bisa ditarik-tarik. Ini untuk privacy gitu, kita bawa apa gitu ya. Oke, lucu nih. Ini mesinnya yang dipakai oleh S202 itu hampir serupa dengan yang dipakai oleh W202. Tapi yang ini adalah 230 tanpa kompresor atau tanpa supercharger gitu dibilangnya ya. Kompresor itu kayak tukang tambal ban. Tapi kenapa itu Mercy jadi pakai kompresor? Nah, sini ini dia punya tenaga sekitar 150 PS atau 148 horsepower, dan torsinya adalah 220 Nm. Ya lumayan lah untuk dipakai di perkotaan gitu, di luar kota juga masih asik-asik aja, yang disalurkan ke roda belakang, dan dia dikawinkan dengan transmisi Matic 5 percepatan saja. Dan ini mesinnya tergolong konvensional, makanya ngerawatnya juga enak untuk tipe-tipe seperti ini, apalagi tanpa kompresor lebih enak lagi ya. Saya bingung kenapa S202 yang wagon seperti ini harganya berkali-kali lipat, padahal dalamnya tuh sama aja dengan W202. Seperti trim pintunya itu kayak ada lipatan-lipatan seperti ini, sama aja dengan versi sedannya ada wood panel. Sebelah sini juga minim tombol, karena tombolnya tuh berada di tengah semua. Khas Mercy tahun 90-an. Nah, di interiornya juga persis sama. Sini soft touch. Ya udah Mercy lah ya. Dikasih wood panelnya tuh di bagian atas sebelah sini nih. Ya biasanya kalau wood panel tuh kadang-kadang ada yang norak, ada yang enggak, tapi ini pas gitu ya paduannya, di sedikit-sedikit aja gitu, di bagian tengah sedikit, di atasnya sedikit. Terus cluster instrumen ada apa aja? Di bagian tengah itu ada yang namanya speedometer, sebelah kanan ada tachometer, sebelah kiri ada feel gauge sama temperatur mesin ya. Yang lain-lainnya tuh masih digital, tapi yang model-model kalkulator ya, yang kayak odometernya, terus juga ada temperatur luar, terus juga ada jam digital, ada transmisi posisinya juga itu berbentuk kalkulator. Terus yang saya suka dari Mercy ini adalah kursinya. Yang namanya Mercy, kursinya tuh kulit ya, kulitnya tuh jarang-jarang kalau Mercy itu yang retak-retak kayak Volvo gitu yang parah banget, paling segini aja. Ini
masih bagus. Dan ini aslinya dari baru. S202 dia udah pakai dual airbag. Terus di sini ada yang namanya glove box yang segede ya. Nah, itu. Ini buat apa? Yang penting ini gara-gara apa, Cing? Gara-gara ini nih. Gara-gara airbagnya. Terus di bagian tengah itu ada yang namanya, ini ada pembedaan ini. Ada tombol ini. Ada tombol wiper belakang sama kecerutannya. Terus sebelah sini ada tombol sentrok. Biasanya kan kalau yang versi sedan itu nggak ada nih tombol ini nih. Ini aja pembedanya. Yang lain itu sama aja. Sebelah sini ada AC-AC-an gitu ya. AC-AC-an. 2 zone sebelah sini. Terus sebelah sini juga arah semburannya tuh lengkap udah pasti. Di sebelah sini juga ada head unit single din. Sebelah sini untuk nyimpen terbuka. Dan di sebelah sini ada asbak dengan power socketnya. Yes. Sebelah sini ada tempat nyimpen koin nih. Sebelah sini. Dan ini dia, di tengahnya itu ditaruh power window seperti ini. Dan ini sudah electric mirror dan juga retractable mirror. Yes, tapi yang masih modelnya tuh harus ditahan terus ya, nggak sekali pencet unangnya gitu, enggak gitu. Nah di sini juga ada tempat penyimpanan, ada cup holder. Nih sebelah sini, tengah sini. Nah di sini tuh ada center box kayak gini. Lumayan, ini lega banget, nyimpan handphone kayaknya bisa sampai 20 biji ya, numpuk tapi. Kok analoginya handphone ditaruh di situ ya? Kita jualan handphone kayaknya. Nah di sini di tengah, di atas sebelah sini ada sun visornya dan ini ada lampunya, cuman sayangnya nggak nyala nih. Sebelah sini kayaknya nyala nih, nggak nyala juga pak. Ya pokoknya ada lampunya di sebelah sini, terus lampu-lampunya di sebelah sini tuh lengkap, ada yang lampu baca, terus juga lampu untuk ambientnya, dan di bagian belakang juga bisa dinyalain dari depan. Dan nggak nyala juga. Nyala ya udahlah. Seneng ya kalau Mercy tua tuh 90-an, baunya tuh khas gitu, bau kulit. Nah ini trim pintunya tuh persis hampir sama yang depan, senada gitu ya. Ada lipatan-lipatan seperti ini, speakernya di bagian bawah, dan tombolnya hanya satu untuk power window saja. Dan cara nutupnya tuh bunyinya tuh ini khas gitu, door. Nah ini kursinya juga kulit semua untuk yang estate. Terus juga di sini dikasih armrest dan ada yang namanya cup holder di sebelah sini. Ini keren sekali. Sip. Nah, duduknya tuh enak. Nyendernya memang agak sedikit tegak daripada yang versi sedannya. Di sini ada 5 jari. Sini juga lebih dari 5 jari, ada 6 jari ya, 6 jari. Nah, terus di sini ada gundukan super besar. Nggak tahu nih buat apa nih. Nah, di sini tuh ada namanya asbak. Di sini udah nggak ada apa-apa lagi, udah. Tapi kenapa harganya mahal sekali? 5 kali lipat. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know Ini wagon, banyak yang lihat dari tadi pada muter leher semua. Karena ini jarang, rare gitu ya. Nah ini wagon ini kayak gini itu harganya udah tidak manusiawi memang gitu ya, karena kererannya. Padahal depannya tuh sama-sama aja dengan W202, tapi belakangnya beda sendiri. Yes, ini kalau di luar negeri itu adalah mobil yang agak-agak terbuang atau mobil keluarga yang biasanya dipakainya tuh ibu-ibu gitu. Tapi di sini menjadi harganya mahal. Nah, kenapa dipakai ibu-ibu? Karena ini memang kalau dipakai untuk keluarga itu enak banget. Jadi lebih kayak apa ya? Selama saya pakai C-Class W202, setirnya tuh agak-agak berat. Kalau ini enteng. Ini kok aneh ya? Agak-agak sedikit berbeda. Terus juga lebih smooth, lebih apa ya? Atau mungkin sugesti ya? Tapi tidak, emang begitu kenyataannya. Terus udah gitu, ini gampang dipakainya. Kalau misalnya baru belajar nyetir pun ini enak dipakai, dashboardnya rendah, setirnya juga rendah, nyetirnya agak-agak sporty, visibilitasnya kemana-mana luas. Yes, makanya kalau di luar negeri ini adalah mobil keluarga yang dipakai ibu-ibu untuk ke swalayan gitu. Suspensinya empuk, mengayunnya enak, nggak terlalu kaku, jadi kondisi cruising kayak gini, aduh nikmat sekali. Udah pakai cruise control lagi ya. Nah mesin yang dipakai oleh wagon ini S202 bukan W. S202 ini dia pakai yang non supercharger kayak non kompresor, tapi cc-nya adalah 2300 cc yang menghasilkan 150 PS gitu ya, atau 148 horsepower, dan torsinya adalah 220 Nm. Dikawinkan juga dengan transmisi Matic 5 speed gitu ya, dan
rasanya kayak nggak ngegas. Tapi untuk sebuah 2300 ya cukupan lah. Tapi untuk wagon ini karena lebih bobotnya itu lebih berat daripada yang sedan, makanya tarikannya tuh kayak nggak kerasa gitu, kayak nggak. Tapi ya dibilang kencang ya mobilnya kenceng. Ya gitulah karakter Mercy tahun 90-an, kenapa sih gitu semua gitu ya, nggak ada yang memuaskan hasrat para speed lover gitu atau drag lover. Rem yang dipakai dia cakram di keempat roda sudah ABS. Ya udah kalau urusan rem Mercy itu nggak usah diragukan lagi. Ya udah nggak usah cerita kali ya. Kekerapan kabinnya saya bilang ini nggak terlalu bagus loh untuk sebuah Mercedes gitu ya. Bahkan yang versi sedannya itu lebih bagus peredaman kabinnya daripada yang ini. Ya traffic noise-nya masih agak-agak kedengeran, terus juga road noise-nya juga lumayan. Tapi memang suara mesin ya oke lah, sama dengan yang sedannya. Cuman yang ini lain-lain, ini agak-agak kok gini ya Mercedes ya, agak-agak berisik. Ya mungkin kalau di luaran sana kan ini mobil-mobil buat keluarga gitu yang nggak penting lah, terlalu kedap juga gitu. Jadi kalau pengen mobil yang ngerawat itu semudah yang versi sedan ya, karena ini juga mesinnya tuh konvensional, lumayan konvensional dibandingkan Mercy-Mercy yang setelah tahun 2000-an, terus juga bisa dipakai harian, bisa dipakai kerja, tapi sekaligus bisa dipakai koleksi. Ini adalah salah satunya S202 versi Estate. Terus juga kalau waktu di jalan itu diliatin orang. Nah ini kalau pakai ini juga itu pasti dikiranya orang yang pakai ini adalah seorang petrolhead ya, kepala bensin. Kenapa sih petrolhead ya? Spare partnya juga masih banyak, apalagi yang versi sedan itu banyak juga seperti ini, cuman di bagian belakangnya aja yang cukup berbeda. Terus dia punya pajak yang relatif murah ya, per tahun itu hanya 1,5 juta saja. Dan juga harganya, ini harganya kan dari tadi tuh bisa 5 kali lipat versi yang sedannya. Gila, itu bisa sampai 300, 3,5, apa-apaan. Overall, mengenai Mercedes-Benz C-Class generasi pertama versi station wagon merupakan pilihan yang tepat apabila Anda ingin Mercedes-Benz tapi ingin yang bagasinya lebih luas daripada bagasi sedan. Dan karena versi station wagon ini bentuknya agak aneh, ya sekaligus jarang juga, maka akan lebih menarik perhatian orang-orang ketika dipakai di jalanan. Selain itu karena kelangkaannya, mobil ini juga bisa dijadikan barang koleksi sekaligus investasi. Gorengan. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami, tim Motomobi, tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.